illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بأحمد رسولا والمسلمين إخوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, wal Qur'anu imamuna, wal jihadu sabiluna, wasyahada ghayatuna. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansur Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansur Islam wal muslimin. Ish kariman aw mujahidan, ish kariman aw mujahidan, ish kariman aw mujahidan, ish kariman aw mujahidan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, Mati syahid harapan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. ayo kita jihad, ayo kita jihad, Membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, Satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian, murah harganya, kematian, murah harganya. maju ayo terus maju. ABC Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya, mati syahid Adalah hari raya. Wah, wahai para pejuang, agama, bangkitlah. bangkitlah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid Adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Allah bangkitlah. Lupa. Wallahu a'lam. Bisawa. صلوا على النبي محمد. Dari Al-Fatihah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin.
Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala wa'lam annaka innama ta'shi Allah bi jawarihika ay a'dha'ika allati taktasib biha wa hiya ay al-jawarihu ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika wa amanatun ay wadi'atun ladaika litahfazaha amma nahallahu anhu fasta'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ay allati hiya al-jawari alal ma'siyatihi ghayatul kufrani ay al-juhudi bin ni'mati wa huwa diddus sukr wa hiyanatuka fi amanati haitsu isti'maltaha fi ghairi ma'zunin istauda'aka Allah ta'ala ay ja'alaha Allah ta'ala wadi'an indaka ghayatuyan ay ghayatu mujawaratin fil isyan fa a'da'uka ra'ayaka ay tahtan nadarika wa ra'aya jami'u ra'iyatin ka khataya jami'u khatiyah fanzur kaifa tar'aha ay tahdaha bigiyami huquqiha fa kullukum ya ma'sara bani adam ra'in ay hafid ala ma indahu wa kullukum mas'ulun yaumal an ra'yatihi bitasdidil wal imam ra'i wa mas'ulun an ra'iyatihi wal imam ra'i wa mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjuha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi malin sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kaza fi jawazir wa ma ahsana qaulul gail fi bahril wafar walau anna idza mitna turikna lakana al maut rahata kull hayy walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'da za an kulli syai Allah wallahu a'lam bissawab wa'lam dan ketahuilah annaka sesungguhnya engkau innama ta'siyallaha tatkala engkau melakukan kemaksiatan bijawarihika tatkala engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bijawarihika a'daika allati taktasib biha tatkala engkau berbuat maksiat maka engkau berbuat maksiat tatkala engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka engkau bermaksiat dengan anggota tubuhmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maksudnya apa? Seseorang ketika dia berbuat maksiat sudah pasti dia bermaksiat dengan anggota tubuhnya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka dia bermaksiat dengan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada dirinya. Orang ketika dia mencuri, maka dia bermaksiat dengan tangannya.
Ketika dia melihat sesuatu yang haram, maka dia bermaksiat dengan kedua matanya. Ketika dia mendengar sesuatu yang kurang baik atau yang jelek atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermaksiat dengan kedua telinganya. Itu yang dinamakan maksiat. Sehingga orang bermaksiat tidak memakai tubuh orang lain. Orang bermaksiat dengan tubuhnya sendiri. Paham? Nggak ada orang bermaksiat dengan tubuh orang lain. Nah, sehingga kalian ini ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian menggunakan tubuh kalian itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan sedangkan al-jawarih, tubuh kalian ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian ini adalah nikmatun, salah satu nikmat min ni'amillahi ta'ala, dari sekian banyak nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Ini nikmat. Kalau mau ditanya mana nikmat, ya anggota tubuh ente ini nikmat. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi, di antaranya tubuh ente itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Matamu itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, telingamu nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulutmu nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanganmu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kakimu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemaluanmu juga adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Sehingga apa? Wahia, anggota tubuhmu ini dia adalah nikmatum min ni'amillahi ta'ala, adalah nikmat daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan alaika, atas dirimu. Wa amanatun, dan barang titipan, ai wadi'ah, ai wadi'atun, yaitu barang titipan. Ini tubuh kita ini barang titipan. Gak ada yang memiliki tubuh kita ini, hatta orang tua. Nah, cuma kita nggak sadar, kita ngerasa bahwa ini punya kita. Ketika seseorang merasa ini punya dia, dia bisa sembarangan saja. Tapi kalau seandainya ini adalah dia yakin bahwa tubuh itu wadi'atun, titipan Allah Subhanahu wa taala. Amanatun, amanah yang harus dijaga. Ada orang nitipin ente HP, ente nggak berani pakai tanpa izinnya. Kenapa? Karena kalau HP-nya ente pakai rusak, ente bisa ganti. Belum tentu ente bisa ganti. Ya kan? Akhirnya ente khawatir mau memakai HP ini sembarangan. Kalau ente nggak bisa makainya, ya ente simpan di tempat yang baik agar si HP ini nggak rusak. Kenapa? Karena amanah. Dan tidak semua orang ente biarkan untuk memegangnya. Ente punya anak mau pegang, jangan, itu punya orang. Istri ente mau dekat, ente katakan, jangan, itu punya orang, itu titipan orang. Kenapa? Amanatun, karena amanah yang harus ente jaga, yang harus ente rawat. Kalau seandainya HP ini rusak, dan ketika orangnya datang meminta HP-nya, yang dia titipkan kepada kamu, lalu dia dapati HP-mu itu rusak, maka dia marah apa enggak? Pasti marah. Pasti marah. Paham? Marah. Loh, saya titipin kamu bagus kok. Saya titipin kamu enggak ada lecetnya kok. Saya titipin kamu baik kok. Tapi kok ini kembalinya ke saya rusak. Kenapa ini? Apa? Wahada jawarihuna, inilah tubuh kita ini. Tubuh kita ini amanatun. Tubuh kita ini adalah amanah. Wadi'atun, titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ladaika, titipkan kepada kita. Litakhfadhaha ammanahallahu anhu. Seyogyanya untuk kita ini litahfadhaha, untuk kita ini menjaga, untuk kamu ini menjaga anggota tubuhmu, katanya Imam An-Nawawi. Litahfadhaha,
untuk kamu ini menjaga ya, anggota tubuhmu ini amma dari segala sesuatu nahallahu anhu yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Jadi ada orang yang sembarangan dan Allah bukan zat yang maha sembarangan. Allah enggak sembarangan. Allah maha teliti. Dan Allah memberikan tahu kepada kita. Ketika memang itu enggak Allah senangi, Allah kasih tahu bahwa Allah itu enggak senang dengan sesuatu tersebut. Ketika Allah senang dengan sesuatu, Allah kasih tahu. Sehingga Allah bukanlah zat yang sembarangan kepada hambanya. Dan tidak ada satu penyembarangan pun terhadap hambanya. Enggak ada. Enggak ada. Allah ini zat yang maha sempurna di dalam setiap sifatnya. Sehingga ketika memberikan satu amanah, maka amanah itu akan sempurna. Dan diberikan apapun yang menjadikan kesempurnaannya hilang. Diberitahu sama Allah. Ada orang yang dia nitipin barang. Nih saya titipin barang. Wah barangnya ini ente nggak tahu. Ente baru lihat. Ini ya saya titip ya. Ini ya saya titip ya. Nah, sehingga ketika demikian, ente bisa saja memakai ini barang sembarangan. Kenapa? Karena kau tidak tahu bagaimana cara pakainya. Tapi ketika kau ingin mengetahuinya, akhirnya kau menyembarangkan barang itu dan rusak. Paham ya? Rusak. Ketika si penitip ini datang meminta barangnya, salah nggak kamu? Kamu nggak salah. Kamu nggak salah. Kenapa? Karena si penitip tidak memberitahukan cara terbaik untuk menjaga barangnya atau merawat barangnya. Sehingga ketika kau pakai barangnya dan rusak, si penitip nggak bisa marah. Tapi Allah enggak. Allah ketika ingin menitipkan barangnya kepada kalian, Allah memperjelas ini barang bisa rusak dan barang ini bisa baik. Kalau kau melakukan hal yang demikian, maka barang ini akan tetap selalu baik. Kalau kau melakukan hal yang demikian, maka barang yang baik yang aku titipkan kepadamu ini akan rusak. Allah jelasin. Enggak sembarangan Allah. Allah bukan, jangan ente anggap, sehingga makanya nanti di hari kiamat tidak ada lagi manusia yang bisa beralasan. Kenapa? Karena ketika Allah telah menitipkan suatu hak, Allah jelaskan kepada orang tersebut. Enggak ada yang mengatakan, ya Allah kau tidak menyampaikan kepada kami bagaimana cara merawat mata, bagaimana cara merawat telinga, bagaimana cara merawat mulut, bagaimana cara merawat farji, bagaimana cara merawat tangan, bagaimana cara merawat kaki. Kau tidak sampaikan kepada kami. Enggak ada lagi saat itu. Kenapa? Karena semasa Allah memberikan amanah tersebut kepada kalian, maka Allah telah menyampaikan mana yang harus kalian jaga dan mana yang harus kalian hindarkan. Kenapa? Karena barang ini bisa rusak dan barang ini bisa baik. Kalau kalian menjaga kebaikannya, maka dia pasti akan baik selama-lamanya. Tapi kalau kalian merusaknya, maka dia akan rusak dan susah untuk diperbaikinya. Paham? Akada Rabbuna. Subhanallah. Itu Allah. Tidak ada alasan nanti kita di hadapan Allah. Sama sekali nggak bisa kita kasih alasan di hadapan Allah. Karena udah sempurna udah. Paham? Allah udah sempurna banget. Subhanallah. Akada Rabbuna. Rabbul Masyarik wal Magharib. Rabbul Arsil Majid. Allah. Allah. Wa amanatun ladaika. Adapun anggota tubuhmu itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian.
kepadamu wa amanatun dan sebuah amanat, barang titipan, litahfazaha amma nahallahu anhu, seyogyanya hendaknya lah kamu ini harusnya menjaga anggota tubuhmu tersebut dari segala sesuatu yang telah dilarang, nahallahu anhu, yang telah Allah larang. Lihat, yang telah Allah larang. Ayo, apa yang enggak Allah jelaskan? Mabuk, judi, narkoba, zina, enggak dijelasin sama Allah? Enggak dijelasin? Hah? Jelasin, dijelasin, dipaparkan sama Allah, jelas kok dalam Al-Quran. Terpapar jelas, terang benderang, wadih. Di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqrabu zina, la ta'kulu riba, la tasrubul khamar. Dijelasin terang benderang, enggak disembunyikan nama Allah. Enggak, kau akan rusak. Kau kalau berbuat demikian akan rusak. Kau akan ketika melakukan demikian akan hancur. Kau akan menzalimi dirimu. Kau akan begini dan seterusnya. Dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada yang enggak dijelasin sama Allah? Anu mau tanya, ada yang enggak dijelasin sama Allah? Tidak ada. Makanya manusia enggak bisa kasih di hadapan Allah. Kasih alasan kau di hadapan Allah. Ngapa kau tinggalin sholat? Kasih alasan. Kenapa kau tinggalin puasa? Kasih alasanmu. Kenapa kau tinggalkan zakat? Kenapa kau ukul walidain? Kenapa kau durhaka kepada orang tuamu? Kenapa engkau qat'ur rahim, memutus silaturahmimu? Kenapa engkau berbuat begini? Kenapa kau jadi mazlum? Orang-orang yang senang menzalimi. Kenapa? Beri alasanmu. Allah minta alasan kepada kita di hari kiamat. Ketika tidak mampu kita memberikan alasan, maka yang ada kita hanya membuka aib kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena tak akan pernah ada satu alasan pun yang keluar dari lisan kita, sehingga ketika kaki, ketika tangan memberikan kesaksian kepada apa yang dia lakukan, mulut kaku dan keluh tidak bisa berkata. Kenapa? Alasan apa yang mau ente sanggah? Sanggah udah sekarang. Sanggah sekarang. Kau mau sanggah apa? Allah bilang sanggah. Lisan. Makanya bukan khatamallahu ala bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala ditutup mulutnya. Kaku mulutnya, nggak bisa bicara. Kenapa? Nggak bisa nyanggah. Kalau di dunia kita bisa nyanggah kok. Kita bisa nyangkal manusia. Kita bohong, kita bisa anggap benar. Itu di dunia. Kita melakukan, kita anggap kita nggak melakukan. Itu di dunia. Tapi di hadapan Allah, coba lisanmu. Ayo kau buka kau punya lisan. Buka kau punya lisan. Omong, gak bisa keluh. Lima syahidtum alaina. Cuma dia bilang, mengatakan apa? Lima syahidtum alaina. Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kau kasih penyaksian atas perbuatan kami? Lima syahidtum alaina. Dia cuma bisa ngomong gitu. Al-yawma apa jawabnya? Wa qalu antakanallahu antaka kulla syai'. Apa kata kulit? Oh, sekarang kan yang suruh bicara saya Allah. Kenapa kau ndak sanggah? Wa khalaqakum awwala marrah. Kenapa kau ndak sanggah, kata kulit? Kau jangan protes kami dong. Kami di dunia nggak bisa bicara. Kau tutup mulut-mulut kami.
Saat ini antakanallah, Allah yang perintahkan kami untuk berbicara. Saat ini waktunya antaka kulli syai', Allah memerintahkan segala sesuatu berbicara. Kok enggak bisa sanggah. Kulit minta protes sama kita, sanggah kau, ayo sanggah. Nah, sekarang kita bebas. Kulit enggak bicara sekarang. Kulit enggak bicara sekarang ya hewan. Nanti mulutmu yang enggak berbicara. Mulutmu yang enggak bakalan bisa ngeluarin kata-kata. Mulutmu yang kaku, mulutmu yang bisu, mulutmu yang keluh. Allahu Akbar. Wata'anatuka bini'matillahi ta'ala ay allati hiya al-jawarih. Fasta'annatuka bini'matillahi ta'ala. Fasta'annatuka artinya ketika engkau ini fasta'annatuka meminta pertolongan, minta tolong. Jadi seolah-olah kita ini yang minta tolong ke tangan. Tangan ini enggak mau. Ente ini mau buat maksiat ini. Kalau tangan ini diberikan kekuatan oleh Allah atau kaki itu diberikan kemampuan oleh Allah, maka kaki itu akan menggeserkan kau ke tempat yang tidak ada maksiatnya sama sekali. Makanya ada kalimat apa? Ista'ana, minta pertolongan. Fasta'anatuka bini'matillahi ta'ala. Dan tatkala engkau meminta pertolongan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, yang dimaksudkan kenikmatan tersebut siapa? Allati hiya al-jawarih, ialah itu anggota tubuh kalian. Kalian minta bantu dengan anggota tubuh kalian untuk berbuat apa? Untuk apa? Berbuat ala maksiyatihi, untuk atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ayatul kufran. Maka ini adalah puncak pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak pengingkaran. Isti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala alal maksiyatihi, atas kemaksiatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki, yuk kaki ke rumah pacar, yuk kaki. Kaki nggak mau itu sudah. Kaki takut. Mata, yuk lihat ini yuk mata. Mata nggak mau, maunya malingkan terus. Tapi kita terus minta tolong. Tolonglah mata sekali aja. Kali ini aja. Matanya tadi ini apa? Ente ini sebenarnya suci. Kalian ini bersih. Kalian ini nggak punya dosa. Kalian ini nggak punya noda. Kalian itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Semuanya bayi yang lahir itu fitrah. Tapi karena nafsu kalian yang tidak bisa kalian kendalikan, akhirnya kalian menghancurkan kenikmatan yang Allah berikan. Ente mau kenikmatan apa? Kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia sebentar. Sebentar. Anak bilang ya, kenikmatan dunia sebentar. Nikmat apalah dunia ini? Ente cari nikmat apa dunia ini? Ada orang, Habib, anak kepingin naik pesawat kelas bisnis. Katanya nikmat. Siapa bilang? Ente naik, nikmatnya ketika awal ente naik, ente bangga. Setelah pesawatnya jalan, ente ngerasa capek, ente ngerasa sumpek, ente ngerasa nggak betah, ente ngerasa kelamaan, ente kepingin sampai, kepingin cepat berada di tempat tujuan, kepingin
berjalan, kepingin ngerokok, kepingin minum yang enak, kepingin makan yang enak, akhirnya di tempat yang nikmat ente anggap tadi menjadi tidak nikmat, dan nikmat yang kau rasa hanya sekali. Subhanallah, nikmatnya sekali ya, Wan. Nikmatnya sekali. Kau mau nikmat apa? Laki-laki ketika belum ketemu perempuan menggembu-gebu nafsunya, merasakan ini paling nikmat, ini paling nikmat. Setelah selesai hilang nikmatnya, udah hilang. Yang ada kesel, yang ada males, yang ada sumpah, yang ada ngerutu nanti dalam hati, yang ada ini begini, ini kok gini, ini. Akhirnya tadi yang nganggap nikmat, setelah selesai hilang nikmatnya. Terus nikmat yang mana yang kekal? Wah, tidak ada kenikmatan yang kekal illa fil jannah, terkecuali di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nikmat yang kekal. Enggak ada. Dia mau cari nikmat yang kekal yang bagaimana di dunia? Orang Allah nyatakan apa? Wa ma indakum yanfat wa ma indallahi bak. Allah udah nyatakan tidak bakal ada yang kekal di tangan kalian. Yang kekal itu cuma yang ada di sisiku. Kekal. Enggak. Paham? Paham? Oh. Itu nikmat. Kau minta tolong dengan anggota tubuhmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan apa? Ghayatul kufran. Ini puncak pengkufuran nikmat. Ghayatul kufran. Puncaknya kau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih nikmat, dikasih mata bagus, bisa melihat, dikasih telinga bisa mendengar, dikasih mulut bisa bicara, dikasih tangan bisa berjalan, dikasih tangan bisa memegang, dikasih kaki bisa berjalan, dikasih kemaluan bisa berhubungan intim suami istri, malah kau tidak mensyukuri nikmat itu, berarti itu ghayatul kufran. Oh, ini pengkufuran yang tertinggi ini. Puncaknya pengkufuran, sudah tahu. Puncaknya pengkufuran. Masya Allah. Allah. Ini kita. Wah, ini kitab nasihat untuk kita. Ternyata kita ini nggak layak mengaku sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jauh dari kata syukur kita dari kata syukur jauh. Kita masih bisa menggunakan akal untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat perempuan atau laki-laki yang jelek, lalu akalmu langsung connect, langsung hidup mengatakan kok jelek banget ya. Padahal saat itu kau yang jelek. Kalau kita sadar saat itu kau yang jelek, kau yang paling jelek yang saat itu. Kenapa? Karena kau melihat kejelekan dirimu di dalam kejelekannya orang tersebut. Tapi karena kau lebih ditutupi dengan kejelekan dirimu, sehingga kau tidak melihat kejelekan dirimu tersebut. Orang yang biasa minum dan tidak akan pernah merasakan dahaga sebelum dia betul-betul haus. Dan orang tidak akan pernah ngerasa dirinya jelek kalau dia tidak mendapatkan kejelekan itu. Padahal saat itulah dia jelek. Saat itu dia paling jelek. Jeleknya manusia ya kamu itu. Jangan mandang. Lo bagaimana ente bisa mandang kejelekan manusia sedangkan yang menciptakannya Allah? Berarti kau menjelekkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kau tidak jelek saat itu? Apa kau tidak jelek saat itu? Hati-hati, Samil.
Menjelekkan orang, hati-hati kau. Kau menjelekkan makhluknya Allah. Kau menjelekkan ciptaannya Allah. Hah? Allah mengatakan apa? Khalaqal insana fi ahsan. Terus kau jelekkan. Kau anggap dia enggak baik. Hah? Subhanallah. Maka saat itu kau berada di dalam kejelekan yang besar. Hah? Ya. Ghayatul gabih. Wow, ghayatul gabih. Ghayatul kufran. Berada di puncak kejelekan. Berada di puncak jangan sembarangan, boy. Jangan kau bersihkan kau punya hati, kau bersihkan kau punya mata. Kalau nggak penting jangan bicara. Biasakan untuk biasakan nih mulut. Kalau mulutmu biasa kau diamkan, akalmu pasti akan diam. Akalmu pasti akan diam. Tapi kalau mulutmu nggak biasa diam, akalmu nggak bakalan pernah bisa diam. Ketika akalmu nggak bakalan pernah bisa diam, maka hatimu pun tidak akan pernah bisa bersih. Nggak akalmu pernah bisa bersih. Cukup ente diam, banyak sholawat, banyak istighfar, banyak zikir, banyak tasbih, tahmid, takbir, ahsan. Min an tatakallam. Daripada kalian bicara. Fahim? Hah? Fahim? InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita lebih baik diam deh. Ana aja sendiri. Sama istri Ana kalau nggak butuh Ana. Kalau dia nanya, kalau nggak penting Ana bilang, paling jawabnya gitu. Berarti dia tahu tuh, dia nanya berarti nggak penting, nggak perlu Ana jawab. Jadi kita nggak ditanya istri, padahal yang nggak penting kita jawab panjang akhirnya. Kapan kau mau jaga dirimu? Udah mati baru jaga kau punya diri. Udah masuk liang lahat. Udah terbujur kaku. Udah Allah. Hah? Saat itulah taubat lak. Gak ada lagi saatnya untuk taubat. Gak taubat. Gak ada. Sambil gak ada untuk taubat lagi. Saatnya ini nih, saatnya kita masih hidup, beri umur, masih bisa napas, masih bisa lihat, masih bisa ngelangkain kaki ke masjid, ke majelis, ke. Nah ini masih waktu taubah. Ya, masih ada kesempatan untuk taubat. Ai al-juhud. Al-juhudi bin ni'mati, yaitu engkau telah mengkufuri akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-kufran atau al-juhud huwa diddus syukur, yaitu lawan daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kau bawa nikmat Allah tersebut untuk bermaksiat, maka itu apa namanya? Engkau telah mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah. Bukan berarti keluar dari agama Islam. Enggak. Bukan berarti keluar daripada agama Islam. Enggak. Kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat. Ada yang kufur yang dia menolak agama. Ada yang dia menolak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wa khiyanatuka fi amanati haitsu isti'maltaha fi ghairi ma'dzunin.
Istauda'aka Allah Ta'ala ay ja'alahu Allah Ta'ala wadi'atan indak ghayatut tughyan ay ghayatu mujawwarati fil asyan. Allahu akbar. Masyaallah. Wa khiyanatuka fi amanati. Wa khiyanatuka fi amanati. Maka itu tanda kamu menunjukkan pengkhianatanmu kepada amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau bermaksiat dan meminta anggota tubuhmu, meminta tolong kepada anggota tubuhmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu engkau telah memperlihatkan ke hadapan Allah, ya Allah, nih, aku nih mengkhianatimu sekarang. Ya Allah, ini aku nggak jaga kau punya amanah. Nah, makanya Anda selalu katakan orang itu berani dia nantang Allah. Yang dia tantang itu Allah. Yang dia tantang siapa? Allah. Ente durhaka nih sama orang tua. Ente bukan durhaka sama orang tua, ente durhaka sama Allah. Berarti ente nantang Allah apa? Duel. Ibaratnya. Ya Allah, yuk, kita duel yuk, satu lawan satu ya. Ente bayangin. Ridullah fi ridhu walidain wa suhtullah fi suhtima. Murkanya Allah berada di kedua murka orang tua tersebut. Samel orang tuanya dibentak-bentak, dilawan. Berarti ente ini seolah-olah bentak Allah. Kamu ini ya Allah, kenapa suruh-suruh saya? Makanya dikatakan apa? Kalau ada Tuhan kedua di dunia ini, maka orang tua itulah jadi Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Besar dosanya. Ente enggak sholat, ente nentang Allah. Ente enggak puasa, ente nentang Allah. Ente berbuat maksiat, ente nentang Allah. Makanya katakan apa? Wa khiyanatuka fi amanati. Wa khiyanatuka, dan pengkhianatanmu terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirimu. Allah katakan, kau katakan, ini loh amanahmu ya Allah. Maka orang yang demikian gak akan pernah bisa dikasih amanah. Amanahnya Allah saja dia udah gak lakukan. Amanahnya Allah dia gak jaga. Amanahnya Allah dia gak rawat. Bagaimana lagi ente mau kasih amanah sama dia? Hancurlah. Hancur. Faham? Makanya cari pemimpin itu, cari pemimpin deh. Coba cari pemimpin ini. Cari pemimpinnya yang benar, yang taat sama Allah, yang betul-betul jaga amanah Allah. Jangan cari pemimpin yang turun naik diskotik. Jangan cari pemimpin yang dekatnya dengan narkoba. Jangan cari pemimpin yang latar belakangnya mabuk-mabukan. Jangan cari pemimpin yang latar belakangnya dekat sama preman. Jangan cari pemimpin yang latar belakangnya maksiat. Jangan cari pemimpin yang latar belakangnya hanya pergi ke masjid saat kampanye aja. Berarti ini orang telah melanggar amanah Allah. Amanah Allah aja dilanggar, maka tak mungkin dia menunaikan amanah rakyat. Paham? Nggak mungkin. Wah, amanah Allah nyata-nyata di depan matanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apa kalian tidak lihat? Ini dilanggar sama dia. Gimana lagi mau dikasih amanah yang lain, bos? Nggak mungkin kan? Hah? Kenapa? Nah, kenapa kok dunia ini hancur? Karena kita salah memberikan amanah. Kita berikan amanah bukan pada orangnya, maka hancurlah dunia nih. Paham? Udah hancur baru kita nyesal. Ya Allah, ya.
Kenapa kemarin hanya karena 200.000 mili dia? Kenapa kok hanya karena 100.000? Kenapa kok hanya karena 500.000? Kenapa? Telat loh. Bagus tidur aja di sana. Paham? Paham? Khianat. Orang yang sama Allah khianat, bagaimana lagi sama manusia? Sama Allah aja dia udah sama Allah dia Jadi nggak heran kalau orang berani mengkhianati orang lain. Sama Allah aja dia berkhianat. Nah, jadi ini akhirnya lihat orang kayak gitu apa? Ya doakan Allah mahdi. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jangan banyak komentar. Ente baca kitab Ihya Ulumuddin ini jangan mengomentari orang. Ente yang komentari diri ente. Ngelihat ada orang yang seperti ini, doakan Allahumma yahdik. Mudah-mudahan Allah beri kau hidayah. Itu sudah selesai. Ente komentar, ente gini, enggak manfaat. Enggak manfaat sama sekali, enggak merubah. Jadi tinggal doakan Allahumma yahdik. Itu selesai. Ente enggak senang, tinggalkan. Paham? Fa iza khatabahumul jahilun qalu salam. Udah selesai. Selamat. Selamat enggak? Rusak enggak ente punya hati? Bukan berarti, kau ini begini. Bukan tempatnya. Percuma, bukan tempat. Paham? Bukan tempatnya. Jadi, letakkan sesuatu pada tempatnya. Maaf, kotoran. Itu letaknya di mana? Di toilet. Ente letakin di kursi. Pantas enggak? Pak, enggak pantas. Sama seperti orang yang enggak memegang amanah, ente itu meletakkan kotoran di atas kursi. Salah letak enggak? Yang salah siapa? Ente ngeletakin di atas kursi. Ente udah tahu kotoran, menjijikkan, bau, busuk. Dan bisa merusak ruanganmu, bisa merusak aroma harum ruanganmu. Terus kau letakkan itu di atas kursi. Kau letakkan itu di mana? Atas kursi. Paham? Seharusnya dia berada di toilet. Bukan ada di atas kursi. Paham? Iya. Makanya lain kali jangan letakkan kotoran di atas kursi. Kotoran di toilet, bukan di kursi. Paham? Iya. Itu. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Minyak wangi diletakin di toilet. Aneh enggak? Minyak wangi di toilet. Ajib. Buat apa? Enggak apa-apa. Biar tainya bau, wangi. Tai kok bisa wangi, gimana ceritanya? Di sepiteng. Ente kasih 1 drum ya tai tetap bau ya bau. Dan minyak wangi tidak layak berada di sepiteng. Ya. Nah, ente punya kursi mewah di minyak wangi kan? Paham? Paham nggak? Diolosin minyak wangi. Itu baru tempatnya. Paham? Iya. Nah, apa ente senyum-senyum? Paham ya? Sampai di mana? Bagaimana Dan? Bagaimana tadi? Wa khiyanatuka fi amanati. Haitsu isti'maltaha fi ghairi ma'dzun. Yang mana kamu ini menggunakan anggota tubuhmu tersebut
dari kegiatan yang lain atau dari sesuatu yang nggak diizinkan sama Allah. Allah nggak izinkan. Dan kau punya tangan jangan begitu, dan Allah tuh nggak izinkan. Kakimu jangan begitu. Allah tuh nggak izinkan kau nih sama sekali. Ma'zun nggak ada. Air ma'zun selain yang diizinkan sama Allah, kau lakukan itu. Hah? Kau lakukan itu. Ya kira. Lisanmu diizinkan untuk apa? Untuk zikir. Terus kau gunakan riba, namimah, kadzab, dusta. Kata Allah, aku tidak izinkan. Aku nggak izinkan. Kok kau lakukan? Ya, kok kamu lakukan? Kok kamu lakukan? Istauda'aka Allah Ta'ala ay ja'alah Allah Ta'ala wadi'atan indak. Yang mana hal demikian Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Ya, Allah titipkan kepadamu. Sedangkan kamu menggunakan titipan Allah tersebut apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Maka hal yang demikian ini menjadikan kamu apa? Ghayatut tughyan, berada di dalam tingkat puncak tertinggi kemaksiatan. Ini maksiat yang paling tertinggi. Kufur nikmat yang paling tertinggi dan kemaksiatan yang paling tertinggi. Jadi ente bermaksiat dalam maksiat. Kau bermaksiat dalam maksiat. Bagaimana ceritanya? Bermaksiat dalam maksiat. Bermaksiat dalam maksiat. Kau bermaksiat dalam maksiat. Kau ajak anggota tubuhmu ini untuk bermaksiat dan dia bermaksiat. Maksiat kan? Maksiat enggak? Maksiat enggak? Maksiat. Dan cara pengajakanmu, minta tolongnya kamu kepada anggota tubuhmu untuk berbuat maksiat, itu adalah puncak kemaksiatan. Itu puncak kemaksiatan. Puncaknya kemaksiatan di situ. Berarti kau berada di dalam maksiat, di dalam maksiat kemaksiatan. Bermaksiat di dalam kemaksiat. Bermaksiat di dalam kemaksiatan yang terbesar. Subhanallah. Jadi maksiatmu 2 kali lipat. Maksiat tadi dan maksiat menggiring anggota tubuhmu untuk maksiat. Oh makanya susah. Anda jangan ngayal jadi wali tuh. Jangan. Kau bersihkan dulu tuh. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ghayatut tughyan. Ay ghayatu mujawazatin fil isyan. Aywa. Fa'adauka, dan ketahuilah, fa'adauka, sesungguhnya anggota tubuhmu, ra'ayaka, adalah suatu benda yang berada di dalam ra'ayaka, suatu benda yang berada di dalam pengawasanmu atau di dalam pantauanmu. Wa a'dha'uka, dan anggota tubuhmu ini ra'ayaka. Ra'ayaka itu artinya dalam pantauan, bisa juga dikatakan benda di bawah kepemimpinanmu. Di bawah kepemimpinanmu. Anggota tubuhmu ini adalah suatu benda yang berada di bawah kepemimpinanmu.
atau di bawah pantauanmu atau di bawah pengawasanmu. Ra'aya yaka. Ya. Maksudnya apa? Tahfazaha bigiyami hugugiha. Yaitu engkau betul-betul menjaga dia agar dia senantiasa selalu berada di dalam hak-haknya yang telah ditentukan. Jangan sampai dia ini melenceng daripada hak-haknya. Haknya mata apa? Kau harus tahu. Haknya telinga apa? Kau harus tahu. Haknya tangan apa? Kau harus tahu. Haknya kaki apa? Kau harus tahu. Haknya kemaluan apa? Kau harus tahu. Kamu harus tahu. Fanzur kaifa tar'aha. Maka tubuhmu ini akan nampak. Fanzur, maka lihatlah. Tubuhmu ini coba kau lihat. Kaifa, bagaimana engkau ini tar'aha. Engkau ini mengaturnya, memimpinnya, mengurusnya. Fanzur kaifa tar'aha. Bagaimana kau ngurus kau punya tubuh? Bagaimana kau mimpin tanganmu? Tangan ini kau jadikan, kau perintah, ini anak buahmu ini. Ini pembantumu ini semuanya nih, ini pembantumu nih. Kau tinggal suruh dia aja. Mulut tuh kau tinggal suruh. Suruh mulut. Mulut berbicara. Suruh mata. Mata melihat. Suruh telinga. Telinga mendengar. Suruh hidung. Hidung mencium. Suruh tangan. Tangan memegang. Suruh kaki. Suruh kaki berjalan. Kau suruh kemana mereka? Maka itulah yang akan mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka terikat dengan ikatan yang erat di dalam tubuhmu. Yang mana nanti mereka akan memberontak. Mereka akan berontak. Berontak mereka. Ketika mereka berontak, nggak akan ada perlawanan darimu. Nggak akan ada perlawanan. Nggak ada. Ini saat ini mereka nih berontak, nggak bisa ini, ya kan? Mau maju diserang gas air mata, mau maju water kanan, nggak bisa berontak, diem aja, akhirnya lari kabur. Ibaratnya seperti itu, contohnya seperti itu, contoh. Ya kan? Tapi kalau mereka sudah nantinya berontak, kau nggak akan bisa apa-apa, terdiam. Akhirnya kau tersiksa. Kamu yang tersiksa. Kamu yang tersik. Di masa hitam. Kapan kau ini jadi saksi? Teriak gitu doang. 5 Zahitum. Kenapa jadi saksi? Ya Allah. Kenapa di dunia kau mengekang dia? Pengekang loh. Ente membuat mata bermaksiat itu berarti ente mengekang mata. Ente membuat tangan maksiat berarti kau mengekang tangan. Ente membuat kaki maksiat berarti kau mengekang kaki. Jadi pengekangan tubuh dilakukan ketika engkau bermaksiat. Itu namanya pengekangan tubuh. Bukan kau dimasukkan di dalam penjara. Bukan kau dimasukkan di dalam ruangan, dikunci dari luar dan sebagainya. Bukan. Bukan itu pengekangan. Tapi kemaksiatan yang kau lakukan adalah sistematis pengekangan tubuh yang menjadikan dia nantinya memberontak dan ingin menuntut atas pengekangan tersebut. Makanya melepas kekangan tersebut dengan apa? Dengan lapar, dengan puasa, dengan sholat, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, bizikir, dengan zikir, wa ghairiha, wa ghairihim, dan sebagainya. Itu kekang, hati-hati. Kau maksiat, kau tuh ngekang dirimu. Berontak dirimu. Paham? Paham gak? Berontak dirimu. Iya. Coba ente maksiat, badan ente pasti panas. Pasti panas. Ya Mir. Kalau dekat perempuan, badanmu pasti panas.
yang bukan muhrimnya, pasti tubuhmu kayak api. Kenapa? Karena dia terkekang, dia nggak betah, dia harus keluar. Kau keluar dari rumah pacarmu, maka tubuhmu akan dingin. Kau nggak sadar, kau tuh ngekang dia. Coba ente terkekang, panas nggak? Panas nggak? Tubuhmu seperti itu. Cuma kau nggak sadar. Kenapa? Tertutupi hawa nafsumu. Paham? Tertutupi hawa nafsu. Padahal tubuhnya udah keringat, mulutnya sudah pahit, bau. Permen 2 biji masih kurang. Minta permen lagi. Ya kan? Air putih minum. Kenapa? Itu tanda bahwa dia tertekan, bahwa dia tereksekusi saat itu. Terintimidasi saat itu. Oh. Ente zalim ente. Subhanallah. Apa enggak zalim kamu? Apa enggak zalim kau tuh? Dengan tubuhmu kau zalim. Dengan tubuhmu kau zalim. Ya Allah. Hah? Allah mahfadna ya Allah. Mudah-mudahan dijaga kita. Amin. Asik. Dekat-dekat pacar, pegang-pegang tangan. Padahal tangannya berontak ini. Makanya tangannya gemetar. Tangannya ketakutan. Tapi nafsunya bilang apa? Paksa saja, pegang, deketin, raba. Padahal tangannya keringatan, tangannya takut. Jangan. Saya ini untuk pegang Quran. Saya ini untuk pegang tasbih. Bukan untuk pegang yang haram. Jangan. Tangannya keringatan, tangannya gemetar, ketakutan. Tapi nafsunya bilang, sentuh Mel. Rugi kalau nggak sentuh Mel. Nanti kau pulang nggak tidur. Terbayang-bayang. Akhirnya dipegang. Pegang. Respon tubuh apa? Panas. Jantung rebak-rebuk. Debuk. Masih aja ikuti nafsunya. Santai aja, santai. Dempetin. Mulai. Padahal ente mengekang, memenjarakan dirimu sendiri di dalam kemaksiatan. Makanya apa? Sijnul mu'min al-ma'asi. Penjaranya orang mukmin itu bukan penjara yang di kantor polisi, bukan penjara yang di Sempaja, bukan penjara yang di sel, tapi kemaksiatan itulah penjara bagi jiwanya. Penjara bagi jiwanya. Paham? Masya Allah. Fakullukum ya ma'asyara bani Adam. Dan semua di antara kalian wahai anak cucu Adam. Ra'in adalah pemimpin. Ay hafiza ala ma indahu. Yaitu engkau bertugas sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa yang ada di sisimu. Wa kullukum mas'ulun yaumal qiyamah. Dan kalian semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat an ra'iyatihi, atas apa yang telah kalian pimpin. Wal imam, dan seorang pemimpin di sebuah negeri, ra'i, dia adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Pemimpin, udah jelas. Makanya pemimpin hati-hati, jangan nganggap enteng masyarakat. Masyarakat terzolimi, anak kecil aja ngerasa terzolimi, kau ndak bakalan bisa masuk surga. Pemimpin sekarang nih gaya-gayaan kayak surga punya dia. Tempatmu tuh neraka. Pemimpin, tempatmu neraka.
Agar kau diselamat dari neraka, maka kau harus menyelamatkan kesusahan masyarakatmu. Kau harus menyelamatkan kesusahan rakyatmu. Kau harus membela hak rakyatmu. Maka terselamatkanlah engkau dari neraka, masuklah kau ke dalam surga. Kalau kau berlaku adil ketika memimpin rakyatmu. Tapi kalau kezoliman terus kau lakukan, nggak ada surga bagimu. Nggak ada. Bagi pemimpin surga, nggak ada. Nggak ada. Hati-hati. Nggak ada. Ini pemimpin sekarang ini kalau memimpin udah kayak dia surga gampang aja. Malaikat Ridwan bisa disogok kok. KPK nggak ada. Ajib. Dikirainya KPK dunia ini lebih dahsyat dari KPK Allah. KPK Allah lebih dahsyat. Neraka KPK-nya Allah. Iya. Nggak perlu pakai penghitungan lagi, nggak perlu lagi kirim tim dulu, tim pemantau, peninjau, apa tim, nggak, udah ada tuh timnya. Dari ente lahir udah diutus tim KPK-nya Allah sudah. Nah, tim KPK-nya ada, tim pengeksekusinya sudah ada. Nah, tinggal kau ngerasakan aja. Ya. Oh, nggak ada. Paham? Warajulu ra'in fi ahlihi. Dan suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Ini laki-laki ya, kau pemimpin. Kamu pemimpin. Pemimpin dan kalau laki baik, istri baik. Laki sholat, istri sholat. Laki maksiat, istri pasti ikut pemimpin. Alhamdulillah, untung-untung kalau ada suami itu yang dapat istri yang soleh. Yang istiqomah. Tapi akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Kau nggak mengajar istrimu tentang agama, nggak perintah dia untuk ibadah, jangan senang. Jangan cuma bilang, oh saya sudah kasih nafkah zahir. Nafkah batin itu diniyah wa imaniyah. Itu nafkah batin. Ulama mengatakan kalau berhubungan itu bukan nafkah batin, itu nafkah zahir. Nafkah batinnya itu bagaimana keimanannya, bagaimana ketauhidannya, bagaimana syariatnya, bagaimana halal haramnya, tahu nggak hukum-hukumnya, tahu nggak ilmu agama. Kalau kau tidak memperdulikan istrimu tentang hal yang demikian, maka tidak ada artinya jutaan bahkan miliaran harta yang kau berikan kepada dia. Kau berikan dia setiap hari emas 100 kilo. Setiap hari kau kasih dia emas 100 kilo. Setiap hari kau manjakan dia dengan make up yang indah. Setiap hari kau hiasi dia dengan mobil-mobil mewah. Kau bikinkan dia rumah termewah di dunia ini, tapi kalau kau tak ajarkan dia agama, maka itu sia-sia. Sia-sia. Kau miskin, tapi istrimu soleha. Dia nggak tahu agama, kau ajarkan dia agama. Maka itu lebih manfaat daripada kau memberikan dia dunia beserta isinya. Kau berikan dia dunia beserta kenapa? Karena aku akan ditanya. Ada orang yang dia sholat malam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan. Sholat malam nggak pernah tinggal. Puasa nggak pernah tinggal. Zikir banyak, baca Al-Quran setiap hari, ibadahnya baik, meninggal, mau masuk surga. Apa kata anak istrinya? Ya Allah, jangan masukkan si zalim itu ke dalam surgamu, karena dia tidak menepati hak-hak kami. Ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia ibadah, toh istrinya mau tunggang balik ke. Mau melintang kek, mau lurus kek, mau bengkok kek, mau apa kek, nggak perlu dulu dia. Penting dia sholat, Allahu Akbar. Istrinya mau apa, terserah.
Yang penting saya kholwat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting saya baca Quran. Wah. Bang, saya mau ke diskotik dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bang, saya ngerumpi dulu, Bang. Jadi kalau kita belajar nggak peduli dia. Dia nggak ada ghira, nggak ada kecemburuan. Nggak marah dia kepada istrinya seperti itu. Maksiat istrinya. Allah bu, biar. Tarkus salah. Nggak apa-apa. Puasa nggak di bulan Ramadan. Terserah. Ajib. Meninggal nih suami. Suami yang nggak peduli. Mau masuk surga. Ditahan sama anak istrinya. Ya Allah, kami menuntut hak kami. Apa hakmu yang enggak ditunaikan? Suaminya tanya, bukankah di dunia aku kasih semua harta aku kepadamu? Sampai enggak ada sisa? Apa yang kalian kepinginkan aku turuti? Bukankah itu sudah aku lakukan semasa dunia? Betul, tapi kau tidak didik kami agama. Kau tidak kenalkan kami kepada Allah. Kau tidak ajarkan kami kepada syariat Rasulullah. Kau tidak pernah bertanya kepada kami sudah sholat atau belum. Kau tidak pernah bertanya kepada kami puasa atau tidak. Kau tidak pernah bertanya kepada kami makan halal atau haram. Kau tidak memperdulikan itu. Maka saat ini kami meminta hak itu kepadamu. Akhirnya apa yang terjadi? Ahli ibadah dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memperdulikan keluarganya semasa hidup di dunia. Wa antum ya rajul ra pemimpin li ahlikum. Kalian pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatih. Dan akan pasti dipertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin tersebut. An ra'iyatih. Pasti. Hati-hati dan. Hati-hati. Hati-hati mas. Hati-hati. Istrimu. Jaga baik-baik. Maka selalu anak katakan bawa istrinya ke majelis, bawa anak-anaknya ke majelis. Dia main-main biarkan tidak apa-apa. Agar kau tidak apa? Agar kamu enggak kena tuntut di hari kiamat. Enggak butuh harta Allah. Allah enggak butuh harta. Kita nih selalu menyombongkan harta, kasih istri harta, kasih istri emas, kasih istri baju apa. Allah enggak butuh itu. Allah butuh kau kasih dia ilmu. Kau tanya dia, kau haid tahu enggak? Kau nifas tahu enggak? Kau tahu enggak apa namanya adab-adab bersetubuh? Kau tahu enggak batal wudu? Kau tahu enggak batal yang rukun salat, sahnya salat apa? Tahu enggak? Wa'mur ahlaka bisalah. Allah perintahkan apa? Perintahkan keluargamu salat. La nas'aluka rizq. Kami enggak pernah minta duit sama kamu, enggak minta rezeki sama kamu, enggak pernah. Bukan jadi satu faktor ukuran Allah kemewahan kamu dalam rumah tangga. Bukan. Tapi bagaimana kau mendidik keluargamu? Bagaimana kau mendidik anak istrimu? Itu tolak ukurnya di sisi Allah Subhanahu. Fahim? Wal mar'atu, dan begitu juga perempuan, ra'iyatun fi baiti zawjuha, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Maksudnya dia mengurus, dia bertanggung jawab. Perempuan, kamu juga saya nasihatkan jangan pernah durhaka sama kau punya suami. Taat sama suami. Jangan bentak suami. Jangan ngelotot sama suami. Ini enggak, kadang-kadang perempuan dia yang ngatur suami. Apalagi kalau udah punya kehidupan mapan. Oh. Aku kadang hendak begini nah. Ikam ajar ke sana. Oh. Ikam nih. Waduh, dengan suami berikam-ikam. Ikam nih. Oh, itu dasar ketika nikah gak ada nyaman kayak itu tuh.
Ujung-ujung ikam-ikam. Jadi jangan, hati-hati perempuan. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya kemaluan, jaga kau punya harta, jaga marwah, kemuliaan kau punya suami. Jangan bentak suamimu. Kau bentak suamimu, seumur hidup kau tawaf, seumur hidup kau salat, bainal zamzam wal magam, antara zamzam wal magam, kau sholat di situ seumur hidup, tapi kau berdosa kepada suamimu, maka sholatmu sia-sia. Jangan. Sama seperti anak sama orang, hati-hati. Kadang kita bingung sama perempuan sekarang. Ya, hati-hati, hati-hati. Taat sama kau punya suami. Taat sama kau punya suami. Jangan pernah menentang kau punya suami. Fahim? Fahim? Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kamu wahai perempuan akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah menjadi kewajibanmu untuk menjaganya. Wa khadimun ra'in fi mali sayyid wa mas'ulun an ra'iyatihi. Begitu juga pembantu. Pembantu dia adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia pimpin tersebut. Makanya di dalam syair mengatakan apa? Lawanna iza mitna turikna lakana al-mautu rahatan kulli hayy. Walakinna iza mitna bu'isna wa nus'al ba'da za'an kulli syai'. Ini terakhir. Katakan apa? Walau anna, kalau seandainya kita ini izamitna, tatkala kita mati, kita ditinggal gitu aja deh. Habis mati ya udah kayak hewan. Jadi bangkai gitu. Hewan kayak gitu. Mati dikubur jadi bangkai deh. Ente enggak kubur juga jadi bangkai deh. Jadi tanya, la soal wala hisab wala ikab wala adab. Enggak ada. Enggak ada tuh. La soal. Hewan kucing mati tuh. Kucingnya mati. Kucing itu enak. Dia mati jadi tanah. Mati jadi tanah. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Dia awal diciptakan dari tanah, akhirnya jadi balik tanah, jadi tanah. Wala hisab, enggak ada hisab. Wala azab, wala itab, wala iqab. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Enggak berlaku sama dia. Udah deh mati jadi tanah. Jadi syair bilang apa? Walau anna idza mitna turikna, kalau seandainya saja kita ini mati. Walau anna mitna turikna, kalau seandainya kita ini mati, udah habis mati tinggalin kayak gitu aja, udah kayak kucing aja, udah kayak anjing aja, udah kayak cacing aja, mati udah jadi tanah. Maka lakanal maut rahatan kull hayy, maka kematian ini menjadi tempat peristirahatan terindah, ternyaman. Rahat, tempat peristirahatan terindah, ternyaman bagi manusia yang hidup. Ente mau bikin apa? Mau maksiat, fadol. Silakan. Kau maksiat, silakan. Kenapa? Karena kau mati jadi tanah. Kalau seperti itu, nggak ada dihisap. Kalau kau mau menjadi seperti itu, jadi hewan kau, jadi kucing kau. Doa setiap malam, ya Allah jadikan saya kucing, jadikan saya kucing, jadikan saya kucing. Sampai kau ini dirubah sama Allah bentukmu, tubuhmu yang tadi bentuknya manusia berubah menjadi bentuknya kucing, sempurna seperti kucing, dan diberikan akal kucing, dan diberikan nafsu kucing, sehingga kau menjadi betul-betul makhluk kucing, hewan, berubah. Dan Allah maha merubah. Jikalau Allah mengabulkan doa kau, maka kamu bisa berbuat maksiat. Kucing terserah. Kucing curi ikan enggak? Dihisap enggak? Enggak ada malaikat untuk kucing. Cing, kenapa kau curi ikannya Hendri?
Henry belum makan, kau sudah makan ikannya. Maaf ya Allah. Enggak ada kucing mati jadi tanah. Tapi kalau Samil yang mencuri pasti akan ditanyakan. Karena kucing enggak punya akal. Enggak kena hukum dia. Orang gila enggak kena hukum. Hewan enggak kena hukum. Dia punya otak, enggak punya akal. Enggak punya, enggak bisa berpikir, enggak tahu halal haram. Nah, maka kalau ente mau bebas berbuat maksiat, bisa enggak Habib anak ini bebas buat maksiat semau anak? Bisa kau jadi kambing dan berdoa kepada Allah agar Allah merubahmu, bentuk wujudmu betul-betul berubah menjadi kambing. Setelah menjadi kambing, bermaksiatlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kambing. Fahim? Maksiat. Karena ente udah jadi kambing, udah bebas tuh aja. Tapi kalau belum, maka kau tetap akan menjadi hak manusia, akan berada di dalam dirimu. Selesai. Fahim? Fahim? Hakadha. Walakinna, akan tetapi iza mitna, akan tetapi nasib kita ini, katanya penyair. Walakinna, akan tetapi nasib kita ini, iza mitna, tatkala kita ini meninggal, bu isna, kita akan dibangkitkan lagi. Wa nus'al, dan akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan kepada kita ba'da da'an kulli syai', atas segala sesuatu yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Ini muskilahnya. Kalau seandainya enggak ada soal, enggak ada bu'is, enggak ada pembangkitan, enggak ada hari pembangkitan, maka kita enak. Ya enggak? Kita enak. Ya. Kucing mau-maunya aja. Kawin di tengah umum, we. Ada yang larang. Enggak pakai penghulu lagi kawinnya. Ada penghulunya kucing. Hah? Kata perempuannya, bang, nanti dulu, halalkan aku. Ngeong. Oh, kan? Akhirnya datang penghulunya. Ngeong, 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 ngeong. Oh, kan? Ngeong, ngeong. Sah, kata saksinya. Oh, enggak ada. Ada. Enggak ada. Aku bebas saja. Kalau ente mau bebas jadi sepertiku, kawin tanpa penghulu, ya enggak. Nikah bisa di mana aja, enggak perlu hotel. Kucing mana mikirin hotel? Ketemu cewek pinggir jalan hantam. Hah? Ya enggak? Ketemu di tengah jalan, hantam, lagi asik-asik ditabrak sama mobil, mati. Iya. Fahim? Disiksa enggak? Enggak Fahim? Kucing enggak disiksa. Wallahu alam. Kalau manusia disiksa. Allahumma sallimna minal adab wal hisab wal itab wal ikab waj'alna minar rasyidin wajma'na ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin fi jannatika jannatin na'im ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna أننا ترفنا وأننا أسرفنا أنا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع
فضلا وجود منا لا لا بك باكتساب المنة بالمصطفى الرسول الأوضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا تطاسي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. ومنكم تقبل يا كريم. Ada soal? Ada yang mau tanya? Ayo. Itu bukan istiqomah. Dan istiqomah itu minnatun minallah, pemberian Allah. Jadi orang pilihan. Ya, makanya istiqomah itu berat. Ya. Al-istiqomah itu lebih berat, lebih sulit, lebih susah dari berbagai macam ibadah. Ya. Nah, ibadah itu dituntut untuk istiqomah. Satu, orang yang dia istiqomah di dalam sholat, dia selalu istiqomah di dalam sholat. Ketika adanya keterlambatan dia di dalam sholat pada waktu yang dia sudah tentukan, dia merasa bersedih. Itu orang istiqomah. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia meninggalkan ibadah yang telah dia jaga 3 bulan tadi, terus setelah 3 bulan dia meninggalkan ibadah tersebut dengan hati yang tidak merasa sedih, maka dia nggak dinamakan istiqomah. Istiqomah itu ketika dia meninggalkan satu waktu, di waktu yang sudah dia tentukan, baik itu ibadah wirid, zikir, sholat, apa saja, terus dia tinggalkan, dia merasa bersalah dan dia menggantinya, mengqadha. Maka ini terhitung istiqomah. Kalau belum ada yang demikian, maka itu namanya belum istiqomah. Istiqomah, dawaman, selalu, nggak pernah putus-putus. Putusnya kapan? Mati. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya kematian kepada kamu. Ya, sampai kematian. Istiqomah itu memutusnya hanyalah kematian. Bukan memutusnya kelalaian. Kalau memutusnya kelalaian, maka dia belum termasuk orang-orang yang mustaqim. Orang yang istiqomah. Paham? Ada lagi soal? Ya. Ketika suami tidak memberikan nasihat, pelajaran kepada istri dan istri berbuat dosa, maka dosa itu ditanggung suami. Tapi kalau suami udah menasehati istri, memberikan pelajaran kepada istri dan terus tidak ada hentinya. Kecuali 2 hal. Ente bercerai dan pisah jauh atau ente meninggal. Batas nasihatin istri itu. Batas nasihatin istri itu. Bukan batas nasihat. Beb, ana udah nasihatin istri ana 3 kali, Beb. Ada udah nasihatin 4 kali, enggak. Ente nasihatin istri ente selama ente masih satu rumah, selama masih tidur bareng, selama masih makan bareng, maka selama itulah hak nasihatmu tidak akan pernah putus untuk dia. Mau dia terima atau enggak terima. Ketika dia terima, maka engkau akan mendapatkan pahala. Namun tatkala dia tidak menerimanya, maka kau terlepas dari dosa. Paham? Paham? Mudah lepas dari dosa. Tapi ketika ente sama sekali enggak menasehatinya, kau sama sekali enggak membimbingnya, kau sama sekali membiarkannya, kau sama sekali tidak memperdulikannya, maka ketika si istrimu ini melakukan kesalahan, dosa yang dia lakukan, engkau akan mendapatkannya. Kalau ente udah kasih nasihat, udah. Tapi sampai kapan batasnya? 2. Sampai ente berpisah dengan dia, imma talak
dengan perceraian atau bil maut, dengan kematian. Paham? Ada seorang suami istri yang anak udah cerai beb sama dia. Tapi anak punya anak. Cuma kalau anak kadang-kadang rindu, anak kepingin ketemu sama anak-anak. Apakah ada punya hak? Kalau ente masih bertemu, jangankan istri mau orang lain. Dia berbuat kemaksiatan dan engkau bertemu, maka hakmu menasehatkannya. Hakmu menasehatkannya. Paham? Allahu a'lam. Paham? Fi soal ada lagi? Perempuan mau tanya. Sampai enggak tuh mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Soleha Nur Aulia. Terima kasih kesempatan bertanya yang diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan yang saya sedikit berbeda dengan pembahasan malam ini. Tanya apa tuh? Belakangan ini Indonesia sedang dikagetkan oleh Omnibus Law yang dimana hal tersebut menjadi trending di mana-mana baik dalam negeri maupun luar negeri. Harus diakui bahwa regulasi dan substansi tidak dibahas sejak awal, sehingga masyarakat menyatakan undang-undang ini sifatnya tidak terbuka, cepat, kilat, dan dadakan, karena memang dari awal konsultasi publik kurang. Hal ini pun membuat masyarakat geram dan menganggap pemerintah tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Dan gerakan aksi pun turun sebagai gerakan moral. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Islam mengenai wanita yang turun pada gerakan aksi ini, dan ketika wanita bersuara dalam mengkritisi permasalahan dalam suatu negara, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Bagaimana keadaan sikap wanita? Wanita memiliki hak untuk amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amar ma'ruf nahi anil munkar bukan hanya hak untuk pria, tapi ada batasannya. Wanita hanya dibataskan untuk menyuarakan apa yang tidak dianggap menunaikan keinginan bagi dia, atau sesuatu yang dianggap mungkar. Ketika wanita melihat ada suatu kemungkaran, maka wajib wanita itu mencegah dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan hatinya. Ala wahya at'aful iman. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Paham? Nah, batasannya apa? Batasannya di jihad. Wanita tidak diwajibkan untuk ikut berperang, tapi wanita juga diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kezaliman, ada ketidakjelasan, ada kestabilan di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah bangsa. Apakah wanitanya nggak boleh berbicara? Tidak. Dia ketika tahu adanya kezaliman, ketika dia diam, maka hukumnya haram dan dia wajib berbicara. Dan membela kebenaran dan memerangi kewajiban adalah hak semua manusia, laki-laki dan wanita. Ya. Apalagi yang kita perjuangkan adalah hak orang banyak. Hak orang banyak, bukan hak individu, bukan hak pribadi. Untuk kebangkitan bangsa, maka wajib semua masyarakat untuk menyuarakannya. Kalau memang dia cinta dengan tanah airnya. Kalau dia nggak cinta dengan tanah airnya, maka dia akan menjadi penonton saja. Ngomong aja, banyak orang zaman sekarang ngomong tuh tentang bangsa, oh begini politik begini, tapi ketika negerinya terzalimi, negerinya terjajah, negerinya terancam, dia cuma diam. Iya. Lebih baik ente jangan bicara politik. Ya, politik 0-0 berarti bullshit. Ya, cuma. Fahim ya. Gitu ya. Paham yang bertanya? Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau bertanya, Bib. Dosakah seorang suami yang cuek
terhadap istrinya, cuek dalam artian di sini tidak terlalu peduli dengan nafkah lahir dan batin. Tapi di sini istrinya tuh sebenarnya ridho aja, suaminya tuh nggak terlalu peduli. Tapi walaupun istrinya itu ridho, si suami ini dosa nggak sih? Kayak berbulan-bulan nggak ngasih nafkah ke istri gitu, Bib. Dosa nggak, Bib? Ya ahsan. Hak istri atas suami atau hak suami kepada istri ialah memberikan nafkah kepadanya. Memberikan nafkah kepada istri. Itu wajib. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Wajib. Sekali lagi anak katakan, hukumnya wajib. Nanti kembali istrinya ridho atau tidak ridho, itu antara dosa atau tidak dosa. Kalau istrinya enggak ridho, maka suami tadi yang tidak memperdulikan nafkah istrinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa. Tapi kalau istrinya ridho, maka dia enggak berdosa. Namun jangan dimanfaatkan. Oh, istri saya ridho kok. Akhirnya dia males, nggak mau kerja, oring-oringan, dia nggak mau, ya, ada uang nggak ada uang, biasa aja. Maka ini suami yang nggak memiliki sifat yang baik, ini suami jelek, ini suami nggak beres, dan dia bukan menjadi pemimpin sebaiknya pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin itu bertanggung jawab. Walaupun dia hanya memberikan nafkah, nanti bayangin ya. Memberikan nafkah satu hari itu 50.000 kepada suami istrinya. Hanya 50.000 atau satu hari 20.000 atau satu hari 5.000. Dia menyenangkan hati istrinya, ini pahalanya sangat besar dibandingkan dia melakukan ibadah sunnah ribuan rakaat. Baik. Kalau ridho sama-sama cinta, ridho tidak dosa. Tapi tanggung jawabnya nggak ada. Ya, tanggung jawab karena ketika kita mengambil anaknya orang, itu ya, ketika kita menikahi anaknya orang, maka semuanya itu orang tuanya serahkan kepada kita ila nafs, terkecuali nyawanya. Terkecualinya nyawanya. Maka bahagiakanlah dia semampu kita. Bahagiakan dia semampu kita. Ya. Bahagiakan dia semampu kita. Maka kalau dibilang dosa ya sama-sama ridho. Tapi nggak mungkin wanita itu ridho 100%. Ya. Pasti ada gerutu. Orang wanita kepingin beli baju baru, kepingin beli lipstik, kepingin beli. Udahlah, nggak perlu beli gelang, kalung, cincin, anting, nggak perlu. Tapi ada kebutuhan, kepingin jajan dan sebagainya. Maka hati-hati seorang suami. Kalau kau pelit sama istrimu, dosa besar. Jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama istri. Hah? Dan suami juga harus hati-hati lihat istri. Bukan pelit. Kita nggak boleh pelit sama istri. Tapi kita boleh hemat sama istri. Hematnya dalam artian bagaimana? Kalau ini istrinya boros, ente kasih uang 300.000 1 jam habis sama dia. Besok ente udah nggak punya duit lagi, pusing lagi mikirin. 300.000 belum 1 hari udah habis. Ente jangan kasih dia 300.000. Jangan kasih dia 300.000. Jangan kasih dia 100.000. 200.000-nya ente simpen. Kenapa? Kalau kau kasihkan dia semuanya, maka habis. Ya, bukan berarti kau nggak ngasih dia duit. Ada suami yang perhitungan sama istri, dompetnya dibawa kamar mandi. Dia mandi, dompetnya dibawa kamar mandi. Dia tidur, dompetnya dimasukin di bantal. Ya, dompetnya dimasukin di bantal. Kenapa dia? Nanti duit anak diambil istri.
Hah? Dimasukin bantal. Ya enggak? Gitu. Mau mandi, ini dompetnya dibawa ke kamar mandi. Tanya, mau masak apa hari ini? Oh, anu aja bang, masak sayur lodeh. Berapa? Ini beli ini sekian bang, beli ini sekian. Sudah 50.000 cukup. Oh, kasih 50.000. Istrinya bingung. Belanjaan 60 dikasih 50. Ini pelit. Ya, maka si istri boleh ngambil haknya. Dia tidur, lengah, ngorok-ngorok atau dikasih obat tidur, tapi ambil haknya aja, jangan ambil semuanya. Ya, ente haknya ente berapa? Ambil haknya. Gak boleh ambil semuanya, haram. Sisanya haram, bukan hakmu. Baik. Nah, seorang suami jangan seperti itu. Kalau istrimu ini orangnya apik, dia tidak boros, serahkan semua hartamu. Ini wanita mulia bisa menjaga kau punya harta. Punya harta. Kadang-kadang suami juga penyakitnya kalau sudah punya harta banyak, duit banyak di dompetnya mulai sombong. Pengaruhnya sombong. Jalan ke mall ngelihat wanita cantik, mamerin dompetnya. Akhirnya kawin lagi. Gitu. Nah. Jadi seorang istri juga ketika diberikan amanah kepada suami, maka jagalah dengan baik harta suami. Yang nggak penting jangan beli. Ini kadang-kadang make up belum habis, listip sudah pesan lagi listip yang lain. Minyak wangi masih ada, beli lagi minyak wangi yang lain. Masya Allah. Jilbab yang kemarin kreditannya belum selesai, tambah lagi kreditan yang baru. Allah. Akhirnya suaminya stroke. Makanya laki-laki itu banyak stroke mikirin hutangnya istri. Kenapa ya laki-laki banyak stroke? Karena setiap bulan ngelihat bonannya istrinya ini yang bikin stroke. Pengeluaran 50 juta, pemasukan 25 juta. Kasbon, stroke. Iya, stroke. Nah, jadilah itu ya. Jadi suami tunaikan haknya istri, istri tunaikan haknya suami. Ya. Paham? Wallahu a'lam. Sudah jam 11. Wallahu a'lam. Kita mau tanya apa? Suami. Mau suaminya kafir sekalipun, tandanya istri harus taat sama suami. Mau jangan mentang-mentang istri ahli maksiat, ahli taat, suaminya ahli maksiat, terus istri enggak, doakan dia. Terus lemah lembut bersama dia. Doakan dia agar dia dapat hidayah. Karena haknya istri taat bukan melawan. Haknya istri taat bukan melawan. Iya, bukan melawan. Siapapun kau punya suami, dengan doamu, dengan akhlakmu yang baik, dengan kesabaranmu, insya Allah suamimu yang tadinya nggak baik akan dirubah menjadi suami yang baik. Fahim? Nggak ada alasan. Sama seperti anak dengan orang tua. Nggak ada alasan. Derajatnya suami dan istri bagaikan derajatnya anak dan orang tua. Suami pengganti orang tuanya. Istri di dalam mengendalikan nafkah dan pendidikannya. Fahim? Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minkum.